Sedang Bapak Ibu guru, kepala sekolah di wilayah Mantren, Kudarjo, Mantren, Utang Sini dan Pak Kualangan dan Bapak Ibu wali murid yang ada di SD dan Mantren yang pada siang hari ini mengikuti sosialisasi PPDB terkait PPDB tahun 2021, di mana karena memang obligasinya pada siang hari ini menjelang sore adalah Bapak Ibu wali murid, orang tua SD, artinya nantinya adalah putra-putri yang akan meneruskan jenjang pendidikan sertifikat kelas 7 atau SMP ya Pak. Nah ini mohon izin saya mewakili lembaga DPR Kabupaten Jakarta yang denominasi SPD dan amanah menjadi Kabupaten Jakarta. Harapannya sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya orang tua dan wali murid yang ada di Mantren yaitu SMK. Bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Bapak Bunda Sore. Daya tampung SMP Negeri Jakarta itu dengan tingkat kelulusan siswa SD yang ada di Kota Yogyakarta tidak sebanding, separuhnya saja tidak sebanding. Nah, nanti bagaimana cara menyiasati dan mohon juga karena memang forum pada siang hari ini adalah forum sosialisasi, seandainya nanti ada tanya jawab melalui chat atau virtual yang nanti akan bisa disampaikan, nanti kami juga mohon masukan untuk harapannya ke depan PPDB yang nanti akan berlangsung bisa berjalan dengan lancar. Sedikit kami menyampaikan terkait arahan dan kebijakan dari PPDB tahun 2021, bahwa kita mengetahui memang dasar hukum dari PPDB tahun 2021 itu ada yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 penyesuaian penerimaan peserta didik baru untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Dimana ini ada turunannya atau juga persisnya tentang peraturan wali kota yang tahun 2007 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan nomor 25 tahun 2021 tentang pedoman penerimaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Lalu setelah itu dan turunan ini dari peraturan tersebut, peraturan kepala dinas pendidikan Kabupaten Jakarta nomor 198 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jakarta dengan sistem RTO atau real time online. Bapak Ibu yang saya hormati, karena memang sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kadang yang kadang agak kecil di soalnya yang diterima di sana. Karena yang dimana tadi berarti yang tadi saya membacakan apa yang sudah di depan Bapak Ibu layar ini, dimana sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19 di Bapak Ibu orang tua wali murid dan Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang ada di 3 Mantren. Banyak adanya sedikit kesulitan pastinya nanti yang dihadapi untuk bagaimana orang tua atau wali murid mendaftarkan anak didiknya, karena memang sekarang mau nggak mau kita semua harus terbiasa dengan online, dengan sosialisasi seperti ini saja daring, tapi ada kelebihannya dengan satu waktu kita buka daring jam segini yang
menyimak atau yang bisa apa ya istilahnya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini lebih banyak kapasitasnya. Memang plus minus, tapi tidak masalah. Harapannya bagaimana nanti sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi bapak ibu, orang tua, wali murid yang nantinya akan mendampingi Putra Putri Panjenengan Sedoyo untuk mengikuti kegiatan rutin reguler setiap tahun di PPDB tahun 2021 ini. Lanjut ya Mas. Ya, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kita mengetahui sekarang untuk kewenangannya hanya mengurusi TK, SD, SMP juga karena SMA, SMK sekarang di bawah kewenangan pemerintah provinsi Bapak Ibu. Jadi pemerintah kabupaten kota Madia tingkat 2 saat ini hanya terkait penerimaan siswa didik baru hanya mengurusi TK, SD, kemudian SMP. Nah, PPDB di SD karena memang walaupun ini nanti juga akan menjelaskan PPDB SMP, tapi tidak ada salahnya boleh Bapak Ibu wali murid yang hadir mengikuti kegiatan studi ini memiliki mempunyai anak usia SD juga yang mau masuk SD, jadi ataupun keponakan atau cucu ya nanti saya juga akan menjelaskan PPDB SD. PPDB SD ini terbagi menjadi 2 zona. Nanti Pak Hasim di sini selaku kepala bidang yang membawa SMP juga akan menjelaskan secara detail bagaimana PPDB SMP yang biasanya lebih dinamis ya Pak, setiap tahun gitu. Jadi PPDB SD Bapak Ibu yang saya hormati terbagi menjadi 2 zona. Nah, zona 1 bagi penduduk daerah atau bukan lebih kota Yogyakarta di 14 pemantren. Jadi sekarang sebutan kecamatan itu pemantren. Jadi ada 14 pemantren, Mantren Bulajo, Kota Gede, Kota Mantri Jenur Keraton, Ngampilan, Gondomanan, Kiro Brajan, Gedong Tengen, Tegalrejo, Jedes, dan Rejan, Kapolawan, Gondokusuman. Jadi ada 14 pemantren yang masuk di dalam zona 1. Ini tuh PPDB SD. Kalau PPDB zona 2 bagi penduduk luar daerah. Lanjut. Di mana memang jalur aturan zonasi pada PPDB SD itu diatur melalui peraturan wali kota nomor 37 tahun 2021. Zonasi pembagiannya 85%, afirmasi 10%, pemilihan tugas orang tua dan pemasaran penduduk 5%, jadi totalnya 100%. Zonasi memang lebih besar untuk aturan zonasi SD. Presentasinya 85%, harapannya memang anak-anak usia yang sudah matang, artinya matang untuk siap untuk jenjang pendidikan SD untuk bisa diakomodir lebih banyak, karena memang nanti harapannya ada tambahan-tambahan hari per umur dipanggil kalau penduduk asli kota Jakarta. Nanti detail teknisnya Pak Hasim nanti yang akan menjelaskan, saya hanya penjelasan secara makro saja. Tapi tidak ada salahnya nanti seandainya memang mohon izin Bapak Ibu yang mengikuti studi pada siang hari ini seumpama ingin meminta jumlah-jumlahnya atau aturan bagaimana This meeting is being recorded. di tahun 2021 materinya nanti bisa diberikan ya Pak melalui sekolah-sekolah atau melalui Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Oke, lanjut ya Mas. Ya. Itu pendaftaran PPDB tahun 2021 SD seleksi dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Juli 2021 berdasarkan urutan umur
dari yang tertua sampai termuda sesuai daya tampung. Nah, nanti terkait umur itu masih ada tambahan-tambahan usia. Kalau zona 1 penduduk warga wilayah Kota Yogyakarta mendapat tambahan usia 120 hari ya Pak ya. Dan peserta dari zona 1 di luar pesantren, artinya di luar pesantren itu contoh Ibu Siti mau sekolah, padahal beliau ini hanya contoh yang pesantren Papua Lama, tapi pengen sekolah di Ungaran anaknya, nah itu kan lompat beda pesantren itu Pak. Ya, Bapak Ibu itu nanti juga tidak tambahannya tidak sebesar 120 hari ya Pak, hanya tambahannya 90 hari. Jadi mungkin itu Bapak Ibu juga perlu cermati. Kadang orang tua wali murid itu ya memang bukan saya yang membedakan, tapi hal-hal seperti teknis seperti ini perlu dicermati tambahan-tambahan. Oke, lanjut ya bahwa di mana nanti terkait jadwal pendaftaran PPDB juga perlu diingat, jangan sampai lupa luput ya. Nanti karena ini sistemnya online, jadi memang biasanya beda dengan dulu tuh sekolah yang pusing murid yang sekarang anaknya yang murid sekarang kalau yang sekolah katanya tak bisa yang pusing orang lagi kalau itu beda dulu zaman dulu beda. Ini pembelajaran kita hanya sekedar ini dan cek biar aja. Oke, nah kita sekarang masuk di PPDB SMP. Nah ini nantinya Bapak Ibu yang hadir di acara seminar ini yang akan mengalami atau untuk mendampingi anak didik atau orang tua ya anak didik murid yang akan mengikuti kedepannya PPDB tahun 2021 bertanggal SMP atau kelas 7 bisa. Oke, PPDB SMP terbagi menjadi 4 klasifikasi nih Pak. Ya, ada 4 klasifikasi. Zonasi 59%, di mana zonasi masih dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Zonasi wilayah maksimal 20%, zonasi mutu minimal 39%. Zonasi mutu itu seperti apa? Zonasi wilayah itu seperti apa? Nanti akan juga dijelaskan oleh Pak Hasib terkait teknisnya, bahwa dimana ada zonasi, kok ada perbedaan nih, sudah zonasi kok masih dibagi menjadi 2, zonasi wilayah dan zonasi mutu. Harapannya itu untuk mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan oleh orang tua murid atau atau wali murid yang kita selalu mengupdate segala permasalahan dari tahun ke tahun supaya meminimalisir permasalahan setiap yang ada di PPDB setiap tahun. Lalu klasifikasi kedua jalur prestasi. Jalur prestasi 20%, di mana prestasi dari zona 2 maksimal 10%, PPDB unggul maksimal 10%. Lalu mutasi orang tua atau perpindahan tugas orang tua atau wali murid 5%, dan afirmasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, di mana afirmasi 16% itu terdiri keluarga tidak mampu atau memiliki kartu penduduk sejahtera atau KMS maksimal 11%, dan siswa penyandang disabilitas maksimal 5%. Siswa penyandang disabilitas ini yang dimaksud adalah bagi siswa yang memang secara fisik atau kemampuan tetap bisa mengikuti atau bersekolah di jalur reguler atau sekolah biasa. Jadi di sini nanti juga dari beberapa keterangan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hasib yang dimaksud siswa penyandang disabilitas masuk dalam 4 klasifikasi dalam PPDB SMP ini nantinya juga ada persyaratan. Artinya persyaratan itu memang siswa tersebut juga mampu untuk mengikuti bersama teman-teman yang melakukan ini. Lanjut dulu. Ya, mekanisme ASPD luar daerah. Tadi
tadi sudah disinggung Pak Kepala Dinas bahwa belum lama SPP dibuat ya Bapak Pak Budi, jadi menunggu hasilnya, harapannya nanti SPP di wilayah Kota Yogyakarta khususnya hasilnya memuaskan dan nanti juga mempermudah Bapak Ibu orang tua murid, orang tua wali untuk tidak nambah-nambah seleksi Bapak Ibu dalam pendaftaran PPDB online. Itu ada beberapa mekanisme. Nanti teknis memang ada beberapa yang dibutuhkan dari Pak Hasim selaku Kepala Bidang Pendidikan di mengenai yang pegawai SMP di wilayah Kota Yogyakarta. Nanti kalau seandainya memang ada yang memilih atau berkenan untuk meminta materi yang kami berdua sampaikan, nanti kami bisa sampaikan ke sekolah masing-masing yang hadir pada acara sendiri ini. Jadi kita ketahui bahwa SPD itu ada diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar BD, artinya memang itu juga bisa kami akomodir untuk PPDB untuk tahun 2021, tapi memang prioritas yang kita usulkan atau kita terima memang warga berKTP Kota Yogyakarta atau anak didik berKK Kota Yogyakarta terlebih dahulu dipakai, karena memang harapannya PPDB dengan sistem zonasi ini memang melindungi anak didik di wilayah masing-masing daerah untuk bisa memanfaatkan atau menikmati fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah masing-masing, agar tidak tadi yang diharapkan yang keluarga Jogja sendiri asli berKTP juga malah sekolah di luar negeri atau di swasta maksudnya. Jadi memang hal-hal tersebut perlu diingat, memang harus bersinergi, kita sama-sama saling memasukkan dari Bapak dari orang tua murid atau komite di komite juga ada di sekolah-sekolah, bagaimana agar kedepannya selalu terevaluasi bagaimana tidak menimbulkan permasalahan yang lanjut gitu. Ya, intinya kami di wilayah Kota Yogyakarta sebagai wakil masyarakat terpilih bekerja sama khususnya oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Anak-anak di wilayah Kota Yogyakarta, bahwa mengenai mekanisme PPDB ini ditetapkan di keputusan kepala daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah murni melalui dengan anggaran APBD tahun 2021. Mekanisme PPDB juga meliputi ada 6 ada jadwal pelaksanaan, prasarat, alur pendaftaran, proses seleksi, pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang. Yang perlu diingat kadang ada yang kemarin itu saya ada pertanyaan dari salah satu kepala sekolah bahwa kadang orang tua murid atau orang tua wali itu sudah anak didik atau anaknya sudah terkonfirmasi diterima, tapi tiba-tiba terus pencabutan berkas dipakai. Nah itu sudah dinyatakan diterima, tapi pencabutan berkas dengan alasan pindah dengan sekolah yang lain. Itu kadang hal-hal seperti itu juga mohon dihindari. Kalau sudah mantap mendaftar di situ ya jangan ada pencabutan berkas. Kenapa seperti itu? Nantinya kuota yang harusnya full akhirnya kosong. Nah, pada yang mau ikut ingin sekolah di sekolah tersebut itu masih banyak di Pak Asri. Nah, itu mohon dihindari Bapak Ibu orang tua murid. Sekali lagi kalau memang sudah mantap karena sistemnya online sudah mantap di situ sudah dinyatakan diterima di tahun tinggal menunggu daftar ulang. Mohon itu juga mohon kerjasamanya karena memang kalau ini dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP saat kami juga melakukan sosialisasi, itu ada beberapa orang tua yang sudah anaknya sudah dinyatakan diterima, tasbih itu dicabut. Jadi akhirnya kuotanya ada sekolah-sekolah yang kuotanya akhirnya bangunnya kosong, itu mana? Ada yang mau
mohon juga bekerja sama bahwa PPDB tahun 2021 ini melakukan protokol kesehatan yang ketat dan yang jelas ada kurangnya kalau bukan sama memiliki pendidikan dan kebudayaan, pemenang dan pendaki. Harapannya juga penerimaan peserta didik baru berdasarkan prinsip objektif, artinya bahwa beliau harus memenuhi kebutuhan diatur dalam peraturan ini, tidak beradab dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, dua akuntabel dan transparansi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti masih ada Pak Hasim yang akan menjelaskan bagaimana teknis yang lebih detail program juknis, aturan, mungkin juga Bapak Ibu paus atau nanti seandainya materi ini ingin di copy melalui sekolah-sekolah yang Bapak Ibu anak-anak sekolah itu bisa kamu berikan Bapak Ibu. Oke, karena sepertinya itu terakhir Bapak. Oke, itu mungkin itu sedikit gambaran dari kami selaku perwakilan dari BPR Provinsi Jakarta. Harapannya ke depan Bapak Ibu semua bisa mengikuti atau menghadapi PPDB ini ke depan bisa lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup sekian dari kami. Mohon maaf pada salah kata dalam penjelasan nanti bisa dari Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena tadi sosialisasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah detail menjelaskannya secara mendalam, durasinya 2 jam ya Bapak Ibu ya. Kita tadi menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hasim selaku koordinator dalam mekanisasi atau sistematika pendaftaran peserta didik baru. Ada beberapa hal yang bisa kita catat terkait dengan sosialisasi tadi PPDB. Yang pertama itu adalah mekanisme PPDB, meliputi 1 untuk jadwal pelaksanaannya, kemudian 2 persyaratannya, kemudian 3 alur pendaftaran, yang keempat proses seleksi, yang kelima pengumuman hasil seleksi, dan yang keenam daftar ulang. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu mencermati betul terkait jadwal pelaksanaannya maupun mekanisasi pendaftarannya. Kemudian untuk pendaftarannya di laman ppdb.yogyasiapppdb.com itu adalah website resminya dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jadi portal untuk pendaftaran secara online-nya sudah ada di laman jogjasiapppdb.com. Kemudian yang kedua, prinsip PPDB tadi yang disampaikan dan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memegang prinsip yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah transparan. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mendaftar di lamannya jogjasiapppdb.com nanti bisa terakomodir apapun Bapak Ibu mendaftar di jalur manapun, tentunya objektif, kemudian akuntabel dan transparan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang merasa memiliki kendala atau hambatan di dalam nanti proses pendaftaran secara online atau RTO, nanti Bapak Ibu bisa pihak sekolah akan membantu dari proses pendaftarannya nanti melalui Bu Hati, karena kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Hati bahwa apabila ada orang tua, ini untuk mengantisipasi aja Bapak Ibu, ketika ada orang tua yang memiliki kendala teknis, misalnya perangkatnya tidak memadai ataupun dari segala tindakan yang tidak bisa secara online, kemudian prosedurnya memang seperti itu ya, memang harus online, nanti Bapak Ibu bisa menemui Bu Hati dan Bu Hati siap untuk membantu Bapak Ibu dari proses pendaftaran maupun pencetakan data untuk diverifikasi di SMP yang Bapak Ibu tuju untuk mendaftarkan putra putrinya. Nah tadi kenapa kita live, karena kan waktunya sudah, durasinya sudah panjang, mungkin apabila ada pertanyaan nanti bisa kami jawab berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hasim, dan tentunya untuk sistematikanya secara detail juga sudah ada di dalam brosur. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya, apakah sudah jelas tadi pemaparannya? Ini Pak Hasim tadi cuma membaca nih,
membaca segala sesuatunya itu sudah ada di dalam brosur seperti itu. Jadi untuk waktunya, kemudian untuk durasi time-nya seperti itu sudah ada di dalam brosur. Ada tidak Bapak Ibu? Oke, monggo Pak. Saya kalau gini, kan dari saya orang tua dari akhir, saya kan mau tanya kebetulan kan KTP saya kan tidak sekitar sini, kan di daerah Terbang sana ya, SMP 1, 5 dan 8. Nah mungkin juga kan saya tadi sudah survei juga ke sana, sekarang ini baru di dinas pendidikan mau nyari. Jadi kan setiap sekolah itu sudah ada data RW dan SMP terdekat itu kan sudah ada itu. Nah apakah tadi kan saya dapat info suruh ke kelurahan, ternyata tidak ada. Apakah bisa akses itu dari sekolah yang ada atau kan bisa membantu, misalkan di sini juga kan sekitar sini kan ada yang SMP 9. Nah, saya ada data tapi kebetulan ya Sorosutan di situ. Jadi kan antara per SMP itu kelihatan juga dari apa? Dari per RW-nya gitu kan, kelihatan jarak-jaraknya. Nah tadi kan saya kelurahan saya Terbang, kok belum ada, kok yang sini sudah ada gitu. Nah apakah itu bisa dibantu dari sekolah atau dari mana, saya kurang, ada yang enggak gitu. Saya mencoba menjawab nih Pak Din. Selama saya juga mengikuti sosialisasi PPDB di tahun lalu terkait untuk pendaftarannya itu memang tendensinya atau yang di garis bawah itu adalah kakak dari siswa. Kalau misal kakak dari siswa itu memungkinkan, misalnya dia dari jaraknya seperti itu, misalnya mau mendaftarkan di SMP Negeri 9 RW 1 dan RW 1 itu secara spare atau space jaraknya itu memungkinkan masuk, jadi nanti itu bisa dimungkinkan masuk seperti itu. Kalau pihak sekolah tidak bisa Pak, jadi itu nanti betul-betul murni dari asal kakak siswa tersebut seperti itu. Dan nanti ketika saya juga sudah pernah mendaftarkan adik sepupu saya itu memang di dalam portalnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang di Yogyakarta PPDB itu langsung sudah terakumulasi, maksudnya sudah langsung terdata gitu Pak. Misalnya kakak akhir gitu ya, itu nanti sudah ada space jaraknya dia daftar di SMP Negeri 13 itu sudah terdata dan itu sudah ada Pak. Nah mungkin ini kan baru pembaruan sistem Pak, karena kan pendaftaran di siapppdb.com-nya juga masih lama, karena kemarin saya juga mencari tahu kepada bidang PPDB Untik, di beliau itu menjabat ketika sesuatu hal yang tidak kita tahu tentang PPDB, saya itu bertanya kepada Untik seperti itu karena diarahkan. Dan nanti ketika Bapak menemui kendala terkait tadi RW atau bisa panjenengan sampaikan ke saya, biar nanti saya menyampaikan informasi terkait apa yang Bapak tadi hadapi itu kepada Bu Untik selaku koordinator yang membawai PPDB seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misal RW-nya belum muncul ya mungkin karena ini baru pembaruan sistem. Jadi kan untuk pendaftarannya juga masih lama, kemudian untuk hasil ASPD-nya juga belum turun Pak. Jadi nanti kalau pas waktu pendaftaran RW-nya juga belum muncul, dan ini menjadi kendala kan Pak. Nanti panjenengan langsung sesegera mungkin menyampaikan kepada saya dan saya akan menindaklanjuti untuk menyampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, karena saya juga senantiasa mencari info-info itu, begitu juga dengan channelnya, hubungannya pada yang bersangkutan. Jadi ketika ada kendala di wali murid seperti ini, kok nggak bisa akses, kemudian kok RW-nya kok belum muncul di dalam sistematika PPDB-nya di Jogja.siapppdb.com, nanti langsung sampaikan ke saya yang akan menindaklanjuti untuk bertanya pada pihak dinas yang bersangkutan yang membawai terkait dengan PPDB tersebut. Begitu Bapak? Ada lagi? Monggo. Oh iya, silakan Bu. Itu wali murid, kan saya kan walinya. Kan orang-orangnya di Bandung itu kayak benar pakai matre ya. Jadi saya harus ini ke kakak saya. Karena kan nanti kalau misalnya proseduralnya itu menggunakan legitimasi dari orang tua seperti itu, karena di akte itu juga berpengaruh ya mungkin karena panjenengan walinya bukan orang tuanya, misalnya nanti ya menggunakan surat kuasa untuk melegalkan seperti itu dalam pendaftarannya. Dan nanti untuk lebih jauhnya nanti akan saya sampaikan juga kepada pihak dinas terkait dengan hal itu. Apakah cukup
menggunakan kakak si anak tersebut, karena biasanya itu yang namanya pendaftaran atau pendaftaran itu ya cuma verifikasi data hasil perizinan yang kita uraikan langsung kita bawa ke SMP mana yang kita tuju sebagai pilihan pertama, seperti itu. Kalau nanti misal ada surat kuasa dan sebagainya, nanti akan saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Seperti itu ya Bu ya. Jadi lebih jelasnya nanti tunggu info dari saya. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah durasinya panjang banget menyimak kemudian memperhatikan sosialisasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Hasim. Beliau adalah pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Namun sebelum acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru ini ditutup, tanpa saya selaku pembawa acara tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam mengisi acara ini, membawakan acara ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini juga terselenggara oleh para peserta Bapak Ibu guru maupun para stakeholder dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas perasaannya, atas kontribusinya. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali pada acara Karang Mulya Menyapa edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.